Hello everyone. I hope this day all of you will be always health. Jangan menyerah ya. Di masa pandemi kalian harus tetap sehat. Jangan menyerah. Intinya di sini. Ketemu lagi dengan Mr. Harry. Dan di sini kita akan membahas tentang berbagai macam budaya di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali beragam budaya, mulai dari seni tari, seni rumahan, sampai juga dengan keindahan alamnya. Nah, tapi untuk hari ini ada satu item yang akan kita ambil dari berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Apa itu? Traditional weapon. Kita tahu bahwa traditional weapon setiap pulau, setiap suku di Indonesia, seperti contoh suku Jawa, mereka punya keris sebagai senjata tradisionalnya. Ada suku Madura dengan celuritnya, Kalimantan dengan mandaunya, Aceh dengan rencongnya. Jawa Barat, ada yang tahu kira-kira apa Jawa Barat? Namanya adalah kujang. Ini adalah berbagai macam senjata tradisional yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu guys, kita akan belajar tentang keris. Ini adalah contoh keris yang ada di Jawa Timur. Ya. Oke, ikuti penjelasannya. Oke guys, tahukah kita bahwa keris salah satu senjata tradisional di Indonesia sudah diakui oleh UNESCO. Ya, keris diakui oleh UNESCO, diresmikan pada tanggal 25 November tahun 2005. Dari dasar itu, akhirnya para pecinta budaya, khususnya keris, yang bernama organisasi Senapati yang ada di Indonesia, akhirnya mereka meminta kepada pemerintah untuk meresmikan Hari Keris Nasional pada tanggal 25 November juga. Ini masih diusahakan, bahkan oleh Kemendikbud pun ini menjadi salah satu aset untuk pembelajaran siswa di Indonesia. Kenapa sampai ini diakui oleh UNESCO? Karena keris memiliki keunikan-keunikan yang ada di dalamnya, mulai dari cara pembuatan, strukturnya, sampai pada bentuk-bentuk atau wujud dari keris itu sendiri. Apakah kalian ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Kita akan saksi, kita akan lihat video berikut ini. Hai Sobat Beranda, tahukah kalian bagaimana cara serta tahap-tahap pembuatan keris? Nah, di liputan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana cara pembuatan keris. Bahan dasar keris berasal dari pasir, sepong, dan batangan besi. Tahap pertama yaitu ngewasuh.
Ngewasuh adalah tahap pembersihan kotoran pada batangan besi. Lalu, tahap kedua dilanjutkan dengan pemotongan dan penyisipan bahan pamor. Proses ketiga dilanjutkan dengan proses pemijaran, yaitu memanaskan bahan dasar hingga berpijar. Lalu ditempa berulang-ulang guna menghilangkan kotoran seperti karbon. Tahap selanjutnya adalah pembentukan saton, yaitu proses pelipatan bilah dibentuk seperti huruf U. Setelah pembentukan saton dilakukan, proses selanjutnya adalah nyelorok baja, yaitu tahap di mana dimasukkannya baja ke dalam saton tersebut. Bentuk akhirnya adalah lempengan memanjang. Lempengan ini lalu dipotong menjadi dua bagian. Tahap ini dinamakan tahap kodokan. Tahap selanjutnya adalah ngelup. Setelah itu, mulailah pembentukan kikil dan jadilah nyangling. Tidak berhenti sampai di situ saja sobat. Tapi setelah proses tadi, masih terdapat ngamal wenangan dan nyetor yaitu membuat dan mendesain rangka keris. Wah, ternyata cukup rumit dan membutuhkan banyak waktu ya untuk menciptakan satu buah keris saja. Maka dari itu, hargailah para seniman-seniman keris ya sobat, karena mereka merupakan orang-orang yang mengambil peran besar dalam pelestarian warisan kebudayaan Indonesia. Hidup terus dunia perkerisan Indonesia. Bagaimana teman-teman? Udah tahu kan cara pembuatan keris, ya kan? Kurang lebih nanti di video itu hasilnya akan seperti ini.
ya. Nah, nanti kita akan belajar lagi bagaimana struktur daripada keris ini sendiri. Tapi perlu kalian ketahui juga bahwa orang luar negeri sana, orang barat juga sudah mulai belajar bagaimana cara membuat keris. Pastinya kalian ingin tahu. Oke, mari kita saksikan video selanjutnya. John, Steve, congratulations. You've made it into the final round of this competition. Now we're sending you back to your home forges to recreate an iconic weapon from history. That weapon is the Javanese Kris. Good luck. We'll see you in 5 days. Let's do it. I'm back in South Carolina, and I'm excited to get started on this thing. This weapon is way outside of my wheelbox. I like straight lines, and this thing doesn't have a straight line on it. This is gonna be hard. I'm not super confident forging in the curves. I feel like it's gonna put a lot more stress on the blade, which can be detrimental to your metal. I turned 2 forges into 1.5. Hopefully this will do good for heat treat. We're about to find out. I'm a lot nervous that this thing's gonna either crack or warp, but it's do or die right now. I think we're gonna be good. Just wanna see if the hardness in the tip is good enough to keep up before I finish grinding it. I don't wanna get to the end of this thing and then test it and have a crack or have it break, and then I'm out of time to remake the weapon. Hopefully it works. I don't have any chips, I don't have any edge roll or anything. The point holds up really good. I gotta do some more grinding, I gotta get it sharp, but I'm feeling like it's a really tough blade and it's gonna handle what the judges are gonna throw at it. And it's day 4. So today I'm really concentrating on getting the blade to a finished product and also hopefully get the tang shaped up for a handle. The finish is turning out nice. I think the curves look nice. I'm excited to get a handle on it. This tang is a hidden tang. I am gonna epoxy it so it's gonna fill up any gap. The tighter fit I can get, the stronger the handle's gonna be. This stuff is not drying near as fast as I thought. It's still really tacky, more tacky than I thought it should be. Oh my goodness. This stuff is 3 to 4 hour dry time. I thought it was 15 minutes. At this point, the only thing I can do is get as much done with this epoxy still tacky. I'm gonna get done what I can get done today, and that's gonna be it.
Nah, itu tadi kan prosesnya pastinya di luar negeri, di negeri barat sana prosesnya pasti lebih modern dengan apa yang ada di Indonesia. Tapi untuk kualitas tetap sama, ya. Hasilnya pun tetap sama, bentuknya pun juga sama, ya. Kurang lebih seperti ini. Baik dari luar negeri, proses penempaan luar negeri, proses penempaan dalam negeri, semuanya mengacu pada satu rumus, satu cara, yaitu dengan cara Indonesia. Oke, tentunya setelah kita mengetahui bahwa keris itu sangat unik, kita bisa belajar lagi tentang bagian-bagian dari keris itu sendiri. Karena keris ini juga adalah salah satu bagian karya seni para leluhur kita pada zaman dahulu. Oke, kita langsung saja kita mengenal bagian-bagian keris. Oke guys, ini adalah berbagai macam model keris. Secara umum, keris itu ada dua model. Yang pertama adalah keris luk. Kenapa dikatakan keris luk? Karena ini banyak lekukannya. Luk itu adalah lekukan. Kemudian yang kedua itu dinamakan keris jangkung. Jadi keris jangkung itu adalah keris yang tidak ada lekukan seperti ini, tapi dia hanya lurus, ya. Perbedaannya sudah sangat jelas sekali bahwa dua benda ini sangat berbeda, ya. Bagian-bagian dari keris itu sendiri, mungkin dari kalian ada yang tahu untuk tempat keris ini namanya apa? Nah, ini tempatnya, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan sarungnya keris. Ini adalah dinamakan warangka. Ini tempat khusus untuk keris itu sendiri, untuk menempatkannya, ya. Kemudian ini adalah, kalau kalian lihat bagian putih-putih, ini bahannya dari nikel, ya. Ini berbentuk seperti daun pohon kelapa, ya. Makanya dari situ para empu, para pengrajin keris, mereka menamakan keris ini sebagai keris yang berpamor biara sineret, ya. Ini putih-putih, sekali lagi ini yang dinamakan pamor, ya. Kemudian keris setiap lekukan ini memiliki jumlah ganjil. Tidak seperti ini. Ini jelas nggak perlu dihitung, ya. Tapi untuk keris yang lekukan seperti ini perlu dihitung. Dan hitungannya itu pasti ganjil. 3, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita hitung, ya. Ini ada, kita hitung dari lekuk ke dalam, dan ini lekuk yang keluar, ya. Kita coba hitung lekuk ke dalam dulu, ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganjil, ya. Ini lekuk ke dalam. Sekarang kita hitung lekuk keluar. Ini kita hitung, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Ini adalah keris Luk 9. Demikian ya. Kemudian selain keris dengan dua model yang seperti ini, kita juga mengenal ini namanya tombak. Ini memang berbentuk seperti keris, tapi ini sebenarnya adalah tombak ya, tombak. Ini dinamakan tombak dengan dapur. Dapur itu adalah namanya ya. Karena setiap keris itu memiliki nama. Ini adalah keris naga kembar. Kenapa dinamakan naga kembar? Karena ini adalah wujud dua naga yang kembar ya. Ini pun memiliki luk. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Luknya 5. Dan kebanyakan memang naga. Kenapa sih kok naga? Mungkin seperti itu ya. Kita lihat filosofinya. Ini pun juga naga. Ya. Setiap seniman di Jawa, para empu, para pengrajin seni banyak sekali menggunakan motif naga yang seperti ini. Nah, sebelumnya kita hitung dulu lagi ya. Kita belajar menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini memiliki luk 11. Seperti yang Mister katakan tadi ya, bahwa setiap keris pasti memiliki lekukan ganjil. Kita kembali ke naga. Kenapa kok naga? Karena menurut kepercayaan di Jawa bahwa naga itu adalah simbol dari makanan, boga, ananta boga ya. Boga itu adalah makanan. Jadi siapapun mereka yang tidak kekurangan pangan, dianggap mereka adalah orang-orang yang memiliki kemakmuran, tidak berdasarkan kaya dan miskin. Jadi istilahnya berkecukupan. Nah, seperti itu. Karena kandungan filosofi yang ada di dalam keris ini sendiri sangat tinggi ya. Jadi di setiap pembuatannya itu mengandung filosofi yang sangat dalam. Oke kelas? Itu penjelasan mengenai bagian-bagian keris. Oke? Oke kelas, kalian sudah mengerti tentang apa itu keris, kemudian apa itu bagian-bagiannya, bahkan sampai orang luar negeri pun ikut belajar cara membuat keris. Bahkan salah satu budaya kita, traditional weapon kita diambil oleh UNESCO. Pastinya kita sebagai bangsa Indonesia kita harus bangga. Itu yang harus kita jaga. Oke? Ketemu lagi dengan Mr. Heri di lain kesempatan dengan membahas budaya-budaya yang lain. Tunggu tayangan berikutnya. Pastinya tetap cinta Indonesia, tetap cinta budaya Indonesia, dan kalian harus tetap jaga kesehatan. Oke guys, tetap semangat. See you next time.